Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tetap bersemangat untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Meskipun merupakan renungan firman Tuhan singkat, tetapi merupakan kebutuhan untuk kita memberi makan rohani kita. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami boleh mendengarkan acara Menerima hari ini. Kami perlu firman-Mu Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu yang akan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, supaya hidup kami boleh benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kali ini topik menerima yang akan kita bahas adalah Roh Kudus adalah satu pribadi, bagian yang pertama. Sekali lagi, Roh Kudus adalah satu pribadi, bagian yang pertama. Jadi saudara sekalian, kita akan melihat bukti-bukti. Semuanya ada 7 bukti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Tetapi khusus bagian yang pertama ini, saya hanya akan membahas bukti yang pertama sampai bukti yang ketiga. Nanti pada bagian yang kedua, kita akan membahas bukti yang keempat sampai bukti yang ketujuh. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Roh Kudus adalah satu pribadi. Bagian yang pertama ini yang akan meliputi bukti yang pertama sampai bukti yang ketiga terlebih dahulu. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, bukan sekedar kuasa ataupun bukan sekedar pengaruh yang bersifat sugestif. Oleh sebab itu, gereja juga harus memuliakan dan menerima Roh Kudus sebagai satu pribadi. Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak semua ajaran gereja menerima Roh Kudus sebagai satu pribadi Allah. Misalnya, gerakan liberalisme, gerakan rasionalisme, Yehovah Witness, Mormonisme, Christian Science, dan ajaran-ajaran lainnya dengan terang-terangan menolak dan percaya bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi Allah. Kita tahu secara jelas bahwa firman Allah menerangkan Roh Kudus adalah satu pribadi. Gereja tidak boleh membangun doktrin yang berorientasi kepada konsep organisasi gereja itu sendiri, atau dengan kata lain denominatis, doktrin oriented. Tetapi gereja harus terbuka dan berorientasi hanya kepada firman Allah, Bible oriented doctrine, di mana dengan sangat jelas sekali firman Allah mendukung dan memberikan bukti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas secara mendalam menurut kebenaran Alkitab. Apa bukti-bukti bahwa Roh Kudus benar-benar adalah satu pribadi? Nah, kita akan membahas bukti yang pertama. Roh Kudus adalah satu pribadi karena Roh Kudus mempunyai pikiran. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-27. Dikatakan di sini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk
orang-orang kudus. Nah, di sini dengan sangat jelas ayat ini menerangkan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh Kudus. Di sini jelas bahwa Roh Kudus mempunyai maksud tertentu dan itu diketahui oleh Allah. Demikian juga kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh atau oleh Roh Kudus, ini Roh Kudus besar, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, jelas dalam ayat ini dijelaskan bahwa Roh Kudus dalam bahasa roh menceritakan suatu yang rahasia kepada Allah. Roh Kudus mempunyai pikiran karena mampu merencanakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Bapa. Kisah Rasul pasal 15 ayat 28 dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus mampu membuat satu keputusan karena dia punya pikiran. Karena itu Roh Kudus adalah makhluk intelek, makhluk yang mempunyai pikiran, makhluk yang punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu, sehingga dikatakan sebagai keputusan Roh Kudus. Nah, ini yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, karena dia memiliki pikiran untuk bisa memutuskan sesuatu. Dia mempunyai maksud, bahkan dikatakan juga dia bisa mengucapkan hal-hal yang rahasia, ya, untuk membantu manusia berdoa. Nah, saudara sekalian, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan dari bukti firman Allah bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Nah, bukti yang kedua, mengapa Roh Kudus adalah satu pribadi? Roh Kudus adalah suatu pribadi karena Roh Kudus mempunyai perasaan. Selain memiliki pikiran, Roh Kudus juga memiliki perasaan. Roh Kudus dapat didukacitakan apabila kehendaknya tidak dilakukan oleh orang percaya. Banyak kali terjadi dalam pengalaman sebagai orang percaya bahwa kita merasakan bagaimana Roh Kudus didukacitakan. Orang percaya yang baik dan bergaul erat dengan Roh Kudus pasti dapat merasakan perasaan dari Roh Kudus yang ditransformasikan ke dalam perasaan orang percaya tersebut. Karena itu kita mampu merasakan duka cita Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus memiliki perasaan juga, merupakan suatu bukti bahwa Roh Kudus memang adalah satu pribadi. Karena dia bisa sedih, dia bisa merasa duka cita ketika orang-orang percaya tidak menuruti dan melakukan firman Tuhan. Kemudian saudara, kita akan melihat bukti yang ketiga bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi. Roh Kudus adalah satu pribadi karena Roh Kudus mempunyai kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak selain memiliki pikiran dan perasaan, sebagaimana layaknya manusia yang memiliki tiga hal, yaitu manusia punya pikiran, manusia memiliki perasaan, manusia memiliki kehendak. Adalah kehendak Roh Kudus supaya orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus boleh memberi diri untuk hidup dipimpin sesuai dengan kehendaknya. Jika kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 dikatakan,
Jikalau kita hidup oleh roh, ini roh guru besar Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh atau oleh Roh Kudus. Jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus mempunyai kehendak supaya orang percaya mau dipimpin dan mau hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Selanjutnya dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 disebutkan di sana, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Perkataan seperti yang dikehendakinya berarti Roh Kudus memiliki kehendak supaya orang-orang diberikan karunia secara khusus. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia roh sesuai dengan yang dikehendakinya. Roh Kuduslah yang menganugerahkan karunia-karunia kepada kita, orang-orang percaya dalam pelayanan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada karunia yang berasal dari orang percaya itu sendiri. Semua karunia itu diberikan oleh Roh Kudus bersetujuan dengan kehendaknya sendiri. Karena itu Roh Kudus menjadi kunci manifestasi karunia-karunia dalam persekutuan orang-orang percaya. Ini merupakan suatu bukti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, karena Roh Kudus memiliki kehendak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bagian yang pertama ini kita sudah membahas tentang 3 bukti bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Yang pertama karena Roh Kudus memiliki pikiran. Yang kedua karena Roh Kudus memiliki perasaan. Dan yang ketiga karena Roh Kudus memiliki kehendak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus bukan energi, tapi betul-betul Roh Kudus adalah satu pribadi. Sehingga kami boleh berdialog dengan Roh Kudus. Kami boleh bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.